Sampai di mana? Sampai di rugi lah. Sampai di rugi. Bumi gonjang ganjing lain klap-klap kata. Itu mau nabuh atau mau nari, mau sastra Bali atau mau... Sahabat Info, inilah tokoh-tokoh pewayangan yang dibuat atas inovasi dari tangan pengrajin bambu dari Desa Kerajinan Bambu Banyuwangi, Desa Kintangan, Kecamatan Blimbing Sari. Sebuah inovasi kreasi baru terkait pewayangan yang lahir dari syukuran makmur warga setempat. Dari tangan syukuran makmur inilah wayang yang biasanya dibuat dari bahan kulit diinovasi dengan bahan anyaman bambu menjadi berbagai tokoh pewayangan. Ini wayang badok ini. Anu pas tempure. Inovasi membuat wayang dari bahan anyaman bambu ini dibuat syukuran pada saat masa pandemi COVID-19 2 tahun silam. Kondisi sekitar menuntut untuk berhenti beraktivitas, ekonomi terpuruk, produk anyaman bambu jatuh karena pandemi memberangus roda pemasaran. Kostum bambu. Itu Pak Untung tahu jadwalnya. Situasi makin parah karena pada saat itu Desa Kintangan yang biasa melakukan ritual rutin bersih desa tidak dapat menggelarnya. Salah satu ritual yang biasa dilakukan yakni menggelar kegiatan pagelaran wayang kulit. Namun, lagi-lagi pandemi memupus itu semua dan memaksa seluruh aktivitas dibatasi sehingga tidak ada keramaian maupun kerumunan. Akan tetapi, dari kondisi ini ada hikmah yang didapati. Syukuran Makmur memiliki ide membuat wayang dari anyaman bambu yang menjadi ciri khas dari Desa Kerajinan Bambu Desa Kintangan. Berbekal keahliannya dalam seni menggambar, Syukron mencoba mengulik dan mengotak-atik, mengayunkan kuas membentuk sedemikian rupa tokoh wayang. Beberapa saat sejumlah wayang mulai tercipta, kemudian memainkannya. Sampai di mana? Sampai di rugi lah. Sampai di rugi. Bumi gonjang ganjing lain klap-klap kata. Meskipun saat itu tidak terlaksana semalam suntuk, namun cukup untuk menutup nilai ritual bersih desa. Tidak hanya tokoh wayang biasa dari kisah Mahabharata, tetapi juga ada wayang tokoh legenda kerajaan Blambangan yang dipadukan dengan cerita tokoh pewayangan Bali. Ada pula tokoh cerita lain yang diambil dari kisah film KKN Desa Menari seperti Badara Wuhi hingga Mbah Dok. Dia Begawan Sidrimandro itu memohon untuk menghidupkan kembali anaknya. Tapi naganya mau menghidupkan kembali dengan satu syarat. Dia harus pisah antara anaknya sama bapaknya itu pisah. Dan Begawan Sidimantro akhirnya itu nancepin tongkat atau apa, keluar air, akhirnya jadinya Selat Bali. Awal mula saya buat wayang dengan anyaman bambu ini sekitar awal dari corona, Pak. Ya. Awal corona itu kan kita susah sekali, tamu nggak ada, pelanggan kita susah. Jadi kita berpikir keras gimana cara branding kita supaya rame lagi nanti jualan kita dari online. Kita berpikir keras, kita berkreasi. Dan desa saya ini kan selamatan desanya kan selalu pakai wayang kulit biasanya. Waktu itu sama Satgas nggak boleh, jadi ya saya kali coba. Saya ngomong dengan Satgas atau dengan Pak Camatnya, Pak, kalau saya mau branding dengan wayang, dengan anyaman bambu gimana? Bisa nggak? Gitu. Saya bilang gitu. Saya sampean coba, tapi berapa hari sampean bikin? Saya bikin 2 hari, Pak, nanti saya kembali. Akhirnya saya kembali lagi dengan satu buah wayang anyaman, Pak. Setelah itu, oh ya wes, kalau pakai anyaman ini untuk branding nggak apa-apa, untuk branding wisata, untuk branding desa wisata. Jadinya saya buat seperangkat wayang, berapa lakon. Yang lakon-lakon itu, Pak, tentunya dengan kearifan lokal. Misalnya Prabu Tawangalun, adiknya Mas Wilobroto, Macan Putih, Sayu dan Sayu-sayu itu Sayu Tanjung Sari, Sayu Melok, Sayu Gringsing, adik-adiknya Tawangalun. Jadi kita bikin waktu itu cerita Tawangalun, Pak. Terus sekarang
Ya, alhamdulillah Pak. Sejak pas masa pandemi kita kan jualan online. Kita alhamdulillah kalau penjualan wayang ini lancar Pak. Karena kan kita kan produk baru, kreasi baru. Kita campur percampuran seni dan kriya Pak. Seni lukis dan seni kriya anyam. Orang kan jadi genre terbaru Pak. Biasanya wayang orang, wayang golek, wayang kulit. Ini kita kulit Pak. Di nomor induknya kita wayang kulit Pak. Cuma kulit bambu kita Pak, kita pakai. Nah, ini kan jadi, baru ya? Iya. Jadi kalau misalnya pasar, kita pasarnya biasanya instansi-instansi Pak, orang-orang instansi atau tamu-tamu yang ke Bambu Gintangan ini, atau kita adakan bazar-bazar. Untuk segmentasi umur mungkin yang sudah, maksudnya ya yang dewasa dengan yang anak-anak Pak. Kalau anak muda mungkin ya peminatnya kurang, kita minatnya yang umurnya 30-an ke atas sama anak-anak Pak. Mereka senang untuk dimainkan kan. Ya itu yang saya inginkan itu, kita nggak hanya gadget Pak. Anak-anak nggak hanya gadget, mereka juga harus tahu budaya kita, seni budaya kita. Ya saya perkenalkan lewat wayang ini dengan genre yang baru ini. Mau nabuh atau mau nari. Bahan utama membuat wayang bambu terbuat dari anyaman bambu dengan berbagai corak anyaman bambu. Anyaman bambu dibuat sesuai dengan toko pewayangan dengan minimal 2 lapis anyaman bambu. Selesai membentuk tokoh pewayangan dari anyaman bambu, kemudian pinggir wayang diberi spidol dan kemudian dicat sesuai karakter dari tokoh pewayangan. Wayang bambu ini banyak diminati oleh kalangan anak-anak sebagai bahan edukasi pewayangan, pesanan hotel, resto dan kafe sebagai dekorasi ruangan. Ayo pacaran sih. Untuk harga sebuah wayang dari bambu ini mulai ukuran terkecil 60 cm adalah Rp60.000 hingga ukuran besar mencapai Rp300.000.